dijemput kantor pemerintah di ketiga di Lampung, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Salam kenal dari kami, saya Lise, sebagai pengamat kerjaan muda, dan saya bergabung pengamat kerjaan pertama, sendiri pengamat kerjaan muda. Di mana Lampung Timur ada 5 kelompok TNI, struktur organisasi ada ketua, dari Lampung Jaya, sekretarisnya ada Pak Prof. Arif, dan ada 3 divisi, di antaranya divisi itu Pak Ida. Harapan kami ya sebenarnya Bu Purnama sangat luar biasa kemarin dapat membantu lah ya Pak ya, dapat membantu menghubungkan si para Febriansah SH ya, pernah saya kerja kalau masih keluarga ini kan. Oh pernah, oh iya. Beliau ini yang kemarin yang bantu untuk menanyakan ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi kemarin itu dia ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian dibilang mau fasilitasi. Sebenarnya dia sudah ketemu waktu di Dinas Tenaga Kerja dengan Pak Ari dan Pak Jonathan ya. Sudah ketemu, kita nggak boleh masuk kemarin, kita ditinggalkan. Jadi dari semua perkara ini case-nya beda-beda, ceritanya beda-beda. Tiap-tiap orangnya, perjalanannya beda-beda. Ada yang dari bulan 10, bulan 22, ada yang dari bulan 12. Cuman ada satu kesamaan yang mereka inginkan, itu satu. Mereka pertama sepakat untuk tidak melanjutkan untuk ke luar negeri. Karena dari janji waktu nggak mungkin ada, nggak pernah jadi sampai beberapa ini hampir saya katakan bisa masuk ke tahap stres lah Bu. Iya. Karena tiap hari tiap malam keluar rumah itu ditanya kapan berangkat sama warga. Jadi beban moral juga Bu. Ya Pak Bendi. Kita kan iya Bendi. Jadi di bulan 12 kita kan mengajukan untuk pendaftaran. Di Kapan Jonathan itu 2022? Iya, Saya 2022. Sama ini bareng saya dan ini 2010 untuk Ini CPNI semua ya? Iya. Masih mewakili keluarga. Memang CPNI kita. Di tanggal akhir bulan 12 kalau saya juga lupa Pak, kita datang ke rumah Pak Jonathan. Pak Jonathan kita nggak tahu apa dia sponsor, apa memang dia ada struktur dalam federasi ini. Jadi ke sana kita kasih berkas. Sampai di sana berkas kita kasih dan dikasih ya kakak semua segala macam. Dan kakak, KTP, ijazah, terus buku nikah, ya nikah juga. Dan juga gitu. Saya dimintainya waktu itu 15 juta dan ada ini 15 juta. Nah, Bapak ini dia baru 5. Pertama 20. Itu soalnya juga bareng saya. Itu kita kasih cash. Iya, cash. Nah, untuk itu kita dikasih kwitansi dan situ tertulisnya untuk sebagai uang titipan. Dulu kita ke UK awalnya, Inggris. Perjanjian Awalnya itu Inggris, karena katanya kalau nggak ada DP itu PT apa? PT Ramzi. PT Ramzi. Cahaya Karya. Ya. Jelas Pak ya. Maksudnya nanti kita ngomong-ngomong PT mana yang ngomong PT Ramzi Karya. Cahaya Karya. Semuanya ini Pak ya. Iya. Cahaya Karya. Nah, setelah itu bulan 1 kan baru, jadi kita disuruh bikin paspor tanggal 3 kalau tanggal 3 Januari langsung kita suruh bikin paspor. Kita bikin paspornya kita bikin di kalender. Nah, setelah jadi paspor kita nunggu. Nah, katanya penerbangan bulan 3. Bulan 3 tadi. Bulan 3. Setelah bulan 3 ada kabar, bulan 5 katanya. Terbang masih di UK itu Bu. Nah, setelah bulan 6 sampai akhirnya dia kasih info tidak ada untuk penerbangan ke Inggris. Pak siapa yang ngasih info itu? Pak Jonathan. Jonathan ya. Nasib Pak Jonathan yang berhubungan dengan kita. Kita untuk ke yang setahunya kita itu dia kan
anak buahnya asuransi lah istilahnya. Jadi dari situ kita diarahin, kalau memang mau lanjut, memang mau keluar negeri, oke, ini ada negara Austria, berangkatan sana di bulan 6 itu. Tapi kita tanya, kalau kita pindah negara, jamin kan kita mau terbang negara situ? Iya, katanya memang ini apa job urgent katanya, butuh cepat. Ya udah, kita buka dulu, kita serah temuan di rumah, kita sempat ada keluarga kan. Jadi terbuka, boleh nggak kita pindah ini untuk ini mau ke negara Austria? Ya udah, boleh kata keluarga kita. Oke, kita proses ke U. Kita ada info pelatihan untuk job yang kita di negara Austria itu. Jadi jobnya ada welder untuk ngelas, job housekeeping, job cook helper gitu kan, ada untuk perhotelan intinya. Jadi kita ngambil jobnya di housekeeping. Jadi kita bulan 7 diarahin ke Cipanas, LPK Cipanas selama 15 hari kita pelatihan. Dan untuk belajar bahasa, jadi untuk bahasa kita memang tidak menguasai. Jadi orang bilang untuk bahasa tidak usah terlalu ini fokus benar. Yang penting untuk prakteknya. Nah, itu kita juga udah agak curiga, mulai curiga. Masa di sana kita kan walaupun kita tidak berinteraksi langsung dengan orang di sana, itu pastinya kita ketemu waktu kita mau bersihin kamar ataupun apa. Jelas kita pakai bahasa, sedangkan bahasa kita tidak menguasai. Dijanjikan untuk perhotelan. Terus Pak, lanjut. Nah, di situ setelah pulang ya, selesai lah kita pelatihan 15 hari kan di Cipanas. Kita kan pulang, janjinya harusnya kita itu pelatihan langsung apply visa kata di bulan 7 itu. Janjinya. Tapi sampai kita pulang di Lampung sudah 1 bulan nggak ada kabar. 1,5 bulan, 1-2 bulan nggak ada info sama sekali. Barulah kita tanya, Pak, oh iya ini memang kita memang udah ada ini mau tanda tangan TP. Waktu itu kita diarahkan di Karang sini juga, ada tempat di sini, saya juga nggak tahu tempatnya. Suruh tanda tangan untuk yang TP ya, perjanjian kontrak. Sampai di situ pulang lagi kita nggak ada kabar lagi, menjanji doang. Di TP itu kan kita dijelasin surat perjanjian itu kita kerjanya job kita kan di housekeeping, cuma dia orang menekankan kita untuk di situ. Kalau ditanyain misalkan jobnya apa, misalnya dari dinas katanya nelpon kan online katanya. Kalau ditanyain untuk jobnya itu kita dibilangnya waiter saja. Sebab kalau kita ngomongnya untuk housekeeping, untuk dana perinciannya itu berubah lagi. Sebab katanya kita sudah sidang berapa kali untuk mendapatkan previsanya itu, Bu. Dia kan dananya di sini tertera 30 juta, sedangkan orang merekrut kita itu dananya 60 juta. Teman-teman itu ya sudah lunas semua ke pajak. Ini kan dari anak juga, dia dulu pernah berangkat ke UK, caranya ya melalui tetangga saya kenal sendiri. Nanti dengan Pak bedanya dia datang sendiri ke Pak Jonathan. Makanya itu saya dikenalkan oleh tetangga saya. Jonathan itu. Dia Kirama namanya. Jadi uang yang sudah disetorkan berapa? Daripada itu. Daripada itu. Kalau saya sama ada, saya kan bakal ngikutasinya pusat. Ini kan ipar saja. Ada, kita tidak ada ya. Iya. Berapa? Itu 30 juta saya. Total jadi 15 juta 15 juta. Ya. Jadi lawan pendaftar. Ya, dapat pendaftar. Adanya Rizky Saputra. Amiruddin. Gimana ceritanya? Dijanjiin kemana Pak? Dia juga sama. Ya sudah. Oh,
Yang satu lagi Pak Dwi, Dwi Abdurrahman. dia positif ikut, cuma sekarang dia ada di Sukabumi. Dia di Sukabumi Jakarta di Jawa Barat. Positif, positif itu gimana? Ikut MD riset. Oh, pengunduran diri. Iya. Berapa dia? 22.500. Iya. Jadi totalnya ada berapa? Orang. Lima orang. 5 orang. 5 orang. 5 orang. Dua-dua 22 setengah. juga. Terus yang tadi satu lagi. Dwi Abdurrahman. Dua-dua juga. Iya, 22,5. Di hari Jumat itu dia nggak bisa memutuskan, dia minta waktu sampai hari Senin. Di hari Senin nanti dikasih putusan, Senin pagi dia telepon, Pak, kita siap mengembalikan semua dana yang mau mengundurkan diri Tanpa dipotong biaya. tanpa dipotong biaya apapun, silahkan kirim list nama. Saya kirim nama 5 orang, dan dari salah satu dari 5 orang itu menanyakan penjelasan Pak Jonathan, kita kasih waktu 2 hari dari hari Senin itu. Dalam 2 hari kita nggak ada kejelasan kapan uang kita keluar, maka kita akan masuk ke BP. Makanya hari ini sampai sini. Si Adi Suseno Suseno. sama si Jonathan ini hubungannya apa? Apakah si Jonathan itu sponsornya, si Adi Suseno? Saya kurang paham, mohon maaf harus saya dipaham. Waktu mediasi itu ada saya dari pihak mereka, ada Adi Suseno dari pihak PT dan Pak Haji. Jadi yang dari dinas. Iya. Hanya 3 orang, saya bilang sama Pak Adi Suseno, Pak, kalau Bapak saya sudah melihat surat tugas Bapak dari PT, artinya Bapak jelas. Saya menanya ke Jonathan itu siapa? Apa dia? Sama Pak Ero. Pak Ero apa? Jadi karena saya anggap dia itu waktu itu sebagai pendengar, jadi saya udah, dia itu mungkin hanya sponsor, tadi dijawab lah itu misalnya, mungkin hanya sponsor dan lain sebagainya. Dan istilah sponsor pun saya nggak tahu apa. Kan begitu. Intinya saya tanya ke Pak Ali Suseno, belum dijawab dari foto. Mungkin jangan kita yang hubungin dia. Iya, direktur aja. Ali Suseno. Rizky sama Mas Akri, ada juga Mas Amir ini terkait dengan proses keberangkatan membuat titik. Benar ya Pak ya? Ya. Saya tadi juga komunikasi sama Pak Ero Pak di Sumatera terkait dengan hasil mediasi kemarin. Nah ini saya nggak apa-apa Pak ya, saya komunikasi dengan saya dengar dari timnya, saya komunikasi juga ke Bapak. Yang pertama, si teman-teman ini kan tuntutannya ke kita kan mereka minta uangnya dikembalikan Pak. Kita udah catat beberapa poin, termasuk nominalnya dari Pak Adi Suseno juga hasil klarifikasi kemarin sama Dinas Tenaga Kerja juga udah dapat kata sepakat ya Pak ya. Untuk mengembalikan itu. Oke, nah ini saya dengar dari sudut pandang Bapak nih, gimana? Hasilnya kemarin, hasil mediasi kemarin. Saya bukan orang kantor, Oke. buat naik orang kantornya itu Pak Jonathan seperti yang ke Pak Jonathan. Oke, berarti Pak Adi Suseno ini petugas yang biasa yang ID ke dinas ya? Iya. Oke, terus? Ketika kalau ada apa-apa itu kemarin itu kan lapor ke dinas. Ya. Kebetulan Pak Jonathan itu lagi di Jakarta dan tidak mungkin tidak ada wakil, hanya saya mewakilkan mereka sangat ini itu. Tapi untuk spesifikasinya yang Pak Jonathan pulang dari Jakarta, kalau kita ada konfirmasi Pak, saya takut salah ngomong karena saya tidak tahu alur cerita mereka gitu loh. Mas Adi, berarti Mas Adi ini Pak. oh iya sorry, Mas Ari. Berarti Mas Ari ini bertugas untuk meng-ID-kan orang ya dari PT Ramji ke Dinas Tenaga Kerja gitu lah ya. Iya. Nah teman-teman ini udah di-ID kan nggak, Mas Ari? Sudah ya? Sudah di-ID kan ya di dinas? Itu
Kayak Pak Bendi deh, Pak Bendi itu berapa ingatnya Mas Adi dia di dinas? Setengah bulan yang lalu ya? Iya. Berarti sekitar bulan Kira-kira ya Pak. iya. Ya, tapi ya angkanya saya belum tahu karena kan saya naik banyak PT itu. Oh, berarti PT-PT nggak punya cabang di Lampung tuh pakai jasanya Mas Ari gitu ya? Ada keadaan kalau enggak ya enggak gitu Pak. Enggak, ini maksudnya yang si Ramzi ini. Yang untuk Polandia nih. Oke. Iya Pak. Kemarin pada saat menghadiri mediasi itu, secara tertulis si Jonathan kasih surat kuasa nggak? Tidak. Lisan saja. Lisan saja. Karena saya cuma mau mendengar teman-teman dari kandidat ini maunya seperti apa. Dan saya bisa sounding untuk Pak Jonathan seperti itu. Belum ada jawaban sama Pak Jonathan. Ini maksudnya Pak Jonathan itu yang mana surat MD-nya nanti diproses sama federasi. Oke. Nah, tapi dari pihak kandidat tidak mau ngasih surat MD itu Pak. Oke, poinnya gini. Gambar semua. Oke, gini poinnya. Kalau dari kandidat mau syarat yang diminta Pak Jonathan apa? Surat MD itu aja berarti ya? Surat MD sama kwitansi. Oke, sama kwitansi. Kalau itu bisa dipenuhi, berarti uangnya bisa kembali. Saya konfirmasi dulu Pak Jonathan Pak. Saya kan bukan Oke. yang bisa memutuskan itu semua. Baik, Pak, nggak apa-apa Pak. Saya paham posisi Bapak. Yang penting saya dapat informasi. Kalau mau pulang, uang itu kandidat buat surat pengunduran diri, plus nanti disertakan kwitansinya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin itu informasi yang ini Pak. Nanti kalau saya butuh informasi tambahan nanti saya telepon Bapak ya. Oke. Enggak apa-apa. Ya, makasih ya Pak Ali ya. Gimana Pak? Saya ngobrol saya juga itu ya Pak, ketika nanti Bapak mau manggil saya ke BDG, Pak, saya bukan yang memutuskan itu semua. Jadi saya kalau kan saya ditanya setiap kali saya tidak tahu karena saya Iya. bukan proses. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk sementara Pak ya informasinya ya. Ya, iya. Ini kita nomornya. Para mengenai masalah kemarin, jadi katanya kita tinggal nunggu. Dia kan memang lagi apa? Pakai masih dia jelasin. Melalui PT Ramzi, PT kita ini baru katanya waktu kemarin lagi nunggu SIP perusahaan katanya waktu kemarin itu awalnya. Jadi Aljubara memang nggak melalui Aljubara lagi kita kemarin itu. Masuk ke PT Ramzi katanya tidak bukan Aljubara lagi. Aljubara itu Austria, Aljubara atau Ramzi? ke Ramzi katanya. Iya, Aljubara itu kan di depan rumahnya Pak Jonathan itu. Karena saya yang atau ini akhirnya Iya, memang awalnya dulu memang dia salah saya ngurusin. Iya. Saya kalau ada yang mengajukan ke saya ini, menurut saya jelaskan juga ketika mengundurkan diri ada kemungkinan pemberian biaya yang sudah dikeluarkan atau misalkan dia tidak membayar atau belum membayar, ada kemungkinan biaya ganti rugi. Kenapa? Karena ada sudah biaya proses yang dikeluarkan oleh PT. Ini misalkan untuk yang wanita, misalkan yang ada di rumah tangga, ada biaya pelatihan, misalkan dia sudah 3 bulan pelatihan, ya kita itu biaya pelatihannya berapa, biaya makan dia selama 3 bulan berapa. Maksud saya gini Pak, kalau misalnya hanya di proses ini, kita nggak perlu lebih baik karena kita tinggal menunggu kita bisa Saya jelas. dan potong gaji itu sudah selesai. Di pengeluaran ini untuk DPR ini berapa? Jadi potongannya harus disesuaikan dengan itu. Itu yang kami cari jalan tengah. Jadi kenapa kami kemudian bilang saya untuk yang kasus yang sebelumnya itu kami bilang karena tidak akan kembali ini karena ada biaya yang sudah ini kita nanti Kesalahan. Mas, aku minta Jonathan telepon aku. dijelaskan bahwa Pak, pasti akan ada menghabiskan saya lagi. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada yang lain masalah data, kita ada di perjanjian penempatan ini. Salah satu poin di sini menyatakan
selain dipotongkan ada satu poin, satu pasal yang menyatakan apabila tidak ada kejelasan dari PT Ramzi terkait pembahasan ini, maka data akan dikembalikan kepada pemerintah. Nah, Karena ini menjadi aturan main kita di sini juga. makanya ketika pengunduran diri perhitungan biaya kita itu kemudian dilihat juga ini kita akan mengacu pada ini. Maka maksud saya Pak, itu bukan hukum. Nah, kalau Jika misalnya dalam keadaan normal, Betul. jika dalam keadaan normal, CPNS mengundurkan diri, makanya itu masuk. Ya. kalau dalam ada itu ya pasti kan nanti akan ada prosesnya lagi misalkan yang kita mengacu pada itu ketika dia tidak ini belum ditandatangan dan segala macam kan nanti ada pertimbangannya sendiri, jadi kita akan melihatnya seperti itu. Ya. Jadi Malahan kalau saya boleh berpendapat, kasus ini, case ini jauh dari hanya sekedar antara CBNI dengan PT. Makasih ya Pak ya. Bisa kita cari mungkin ada unsur TPPO. Kalau TPPO itu belum, ini masih dalam sistem administrasi. Betul. Makanya artinya ada misalnya yang berangkat 2 bulan belum ada pekerjaan di sana dari PT Ramzi juga. Artinya kita kan maksudnya ini di PT-nya. Indikasi saja. Karena dari indikasi kita bisa mengubah. Kalau saya baca dari dokumen ada kronologis, kalau kita bilang apakah PT Ramzi itu punya izin tempatin pola dia punya Pak. Ya. Kemudian anak ini kan daftarnya udah dari tahun 2022. Betul. Sementara izin yang ngeluarin izin dia untuk bisa rekrut pola dia itu BP3, BP2MI. Ya. Namanya SIP 2MI. SIP 2MI itu baru keluar 28 Agustus 2023. Baru keluar nih ya ceritanya ya. Ya. Makanya si Adi itu baru bisa ngedaftarin teman-teman itu Setelah 1,5 bulan yang lalu kan? Iya. Ceritanya gitu. CPN baru kontrak. Iya. 1,5. Jadi dia ini bahasanya sama si Jonathan itu, oh lu daftar aja. Cari dulu. SIP-nya belum keluar pada saat itu. Betul. Nah setelah itu nunggulah kawan-kawan yang nunggu keluar tuh SIP dia ditandatangan sama direktur kita tuh tanggal 24. SIP itu berlakunya 6 bulan sampai Februari 2024. Kan didaftarin anak-anak ini ke Dinas Tenaga Kerja apa jadi buat perjanjian pertemuan antara mereka dan PT. Nah di lampiran Permenaker 9 2019 itu PP itu berlakunya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sejak ditandatangannya ini anak belum ditempati, timbullah kewajiban PT untuk menginformasikan. Kenapa sampai dengan saat ini anak-anak ini belum diberangkatkan? Nah, pada saat itu muncullah opsi kepada anak-anak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses. Ya, masih terus 3 bulan Pak. Itu dinas koreksi itu harusnya. Informasi yang sebenar-benarnya. Nah, sudah poin itu ketika MPP dalam jangka waktu itu ternyata teman-teman sampai yang belum ditempatkan, PT punya kewajiban untuk menginformasikan kenapa dan sampai saat ini pangkal belum ditempatkan. Muncul opsi melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ketika kita pilih untuk tidak melanjutkan, maka uang-uang yang sudah diberikan, gitu kan? Nanti di situ sama dia. Uang yang diberikan itu buat apa? Yang sudah dokumen, paspor. Kalau dia bilang paspor 2,5 juta, kami bisa bantah itu dengan Permen Kumham. Paspor itu cuma 350, gitu kan? Nah itu nanti harusnya selesai di meja mediasi ini, ya kan? Makanya berapa mediasi 15? Dia sudah apa kemarin? Oh dia sudah pasporan, kita keluarin 350. Dia fotonya, mau fotonya 2 juta paspor kita. Paspor itu Pak, termasuk PNBP, paspor 1 hari selesai itu cuma 1.350.000. Kalau yang 1 hari selesai ya. Kalau yang normal untuk PNB, bahkan untuk yang belum pernah pertama kali berangkat itu free harusnya. Ada rekamannya kan? Pusatnya kan karena polis nama siapa aja di ya itu terus nanti di saya jawab bilang ini katanya dia udah bapak katanya udah dibawa bapak yang nanti minta tolong dari siapa katanya. Oh gitu Mas Yoda, nanti coba saya tanya
Oke, siap, oke. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Pak Jonathan, selamat pagi Pak. Iya, Pak Jonathan, saya Medi Pak dari Bibit BNI Lampung. Pak, izin Pak, kami ini menerima informasi laporan dari 5 orang calon pekerja migran yang proses dapat PT Ramzi Cahaya Karya. Nah, saya tadi telepon si Ari Suseno yang menyatakan bahwasanya iya, saat itu iya. Nah, kemarin saya juga tadi pagi saya telepon juga tuh Pak Ero tuh Dinas Tenaga Kerja Lampung Timur, hasil mediasinya seperti apa. Ya, tapi poinnya gini Pak, anak-anak ini kan memang sudah bulat keputusannya untuk tidak melanjutkan proses karena memang sudah terlalu lama nunggu begitu. Jadi mereka memang minta uang yang sudah mereka serahkan itu dikembalikan. Itu aja sebenarnya tuntutannya sederhana Pak. Nah, saya info dari Pak Ari Suseno, beliau menyampaikan dari Pak Jonathan, kami akan kembalikan asal ada surat pengunduran diri disertai kwitansi, gitu ya Pak ya? Iya, makanya tadi kan kita ada perincian kan Pak. Yang kita kembalikan juga ada perincian mekanisme yang lainnya. Bahkan pikiran kita kan anak ini memang tak seperti awalnya kalau misalnya mundur mereka ternyata tentukan diri kan Pak, kita bisa proses. Mereka kan tidak mau memberikan surat pengunduran diri pernyataan. Kita kan memang memulainya seperti apa kan gitu. Kita mau laporan mengajukan ke pusat juga kan dasarnya kan nggak ada Pak kalau nggak ada surat pernyataan dari mereka. Kalau malu saja kan mau gitu kan. Jadi itu intinya itu. Pak, sebenarnya gini, anak-anak ini kenapa sampai saat ini belum diproses Pak? Sebenarnya sudah proses Pak, itu teman-teman sudah mulai update visa, mereka sudah ID kan. Iya, maksudnya Janji sampai habis. dia kan sejak gini Pak, maksud saya anak-anak kan udah dari tahun kemarin nih berproses di daftar ke PT Bapak udah nyerahin uang juga gitu. Saya tahun kemarin itu kan sebenarnya kan mereka dulu kan dia mau PIB, bahkan PIB kita adalah memang kita diberikan untuk kehidupan kembalian seperti itu. Lalu ada tawaran maksa ini ada nih di Polandia seperti itu, nah nanti bisa Polandia kan isinya perusahaan company ya, jadi dia dari cabang di Austria dan juga nanti ada di yang kami memaksa saat itu. Ya kami itu memang estimasi kita sih di bulan 7 lah udah tapi kan apa ada kasus DPP itu kan untuk pengurusan kan agak terhenti seperti itu Pak. Dan setelah itu baru dimulai bulan 8 baru SGP untuk mereka pindah negara itu baru keluar SGP lalu proses PT. Nah itu proses baru dimulai seperti itu Pak. Oke, Pak Yonatan, mereka ini pelatihan berapa kali Pak di LPK-nya Ramzi itu di 2 minggu ya pelatihan di sana ya? Langsung di hotel itu nggak di LPK, nanti kita langsung pelatihan langsung di hotel. Kan mereka ngambil masuk utility, jadi di hotel. Pak, poinnya kalau anak-anak mengundurkan diri, berarti syaratnya apa yang harus mereka penuhi? Kita kan bergerak seperti itu loh Pak, kalau pernyataan itu saja pengajuan untuk pernyataan beban ini kan kami tidak menerima gitu, dimana kamu mulai proses lalu mereka melakukan aplikasi seperti itu. Kewajiban mereka bilang semuanya nanti ya kita lihat Pak semua kan beda itu kan ada yang masuk ke pekerjaan, ada yang sponsor kerja kan kita mau klarifikasi itu kan. Kami nggak ini Pak ya, maksudnya sponsor kami nggak ini lah. Karena itu nggak ada di cost structure-nya yang dikeluarkan dari biaya sponsor itu Pak. Iya maksudnya gini Pak, sorry siapa tahu. Betul. Tapi untuk biaya yang tidak ada dalam cost structure yang dikeluarkan ke badan, ya kami nggak menganggapnya itu ini tidak bisa kami akomodir. Kami masukkan, kami perlu klarifikasi
perhatikan. Oke, ya itu ya catatannya ya. Kita sepakat di poin itu ya. Ada berapa sih uangnya sudah disetor dari anak kan itu. Pak, ini kami coba untuk penuhi persyaratan ini dengan poin-poin nanti tentunya. Berapa hari itu bisa dikembalikan ke anak-anak? Itu banyak kan saya kemarin kalau begitu apa kalau anak program kamu ini saya bantu kok itu loh, cuma anak itu sepertinya enggak untuk memberikan, ada yang terima itu kan hubungin saya ya udah kalau begitu ada penyampaian SD nanti saya bantu kan gitu. Tapi mereka belum juga ya pokoknya saya usahakan ya secepatnya Pak. Saya juga kan kasihan kan anak-anak itu dana ibaratnya bukan dana. Apa kami buat surat panggilan ke dirutnya ya? Ya, Pak Yonatan. Kami buat surat panggilan ke dirut ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya tawarin ini, Pak, saya tawarin. Kalau Bapak bisa nyelesain ini cepat, Bisa Pak, seperti ada surat pernyataan itu. Oke, setelah surat pernyataan itu keluar, berapa hari? Ya paling 7 hari kerja Pak. Oke, 7 hari kerja ya, catatan kita di situ ya. 7 hari kerja, anak-anak bisa. Cuman Pak, saya pastikan kalau Bapak motong nggak ada dalam structure, ini kami tetap surat itu. Poin kami adalah potongan itu diperbolehkan harus sesuai dengan structure-nya. Kalau misalnya di structure memang tidak ada poin itu, ya kita harus fair aja di poin itu, gitu. Tidak boleh lakukan potongan. Adanya itu ya. Betul. Nanti kan kita ngomongin sponsornya gitu loh, itu juga kita ngomongin sponsornya kalau berarti jadi sponsor itu kan kita tarik itu dari sponsornya. Nah, Pak, izin Pak Yonatan. Masalah Pak Yonatan sama sponsor, kami tutup mata itu urusan Bapak. Ya, kami masalahnya sama Pak Yonatan ini. Saya juga begini Pak, untuk anak-anak ini kan sudah terlalu lama, beberapa juga kwitansi mereka sudah nggak punya, tapi kan mereka memang serahkan, gitu loh, iya kan? Benar ya? Ya kalau makanya Pak kami rata-rata sesuai yang masuk kan. Berarti di ini ada catatan ya? Anak saya pribadi masih bantu mereka. Oke. Tolonglah ikuti prosedur yang berlaku melalui surat pernyataan pengunduran diri itu aja. Oke. Baik, kami coba lengkapkan itu. Setelah diterima 7 hari sudah bisa dicairkan uangnya mereka ya, gitu ya Pak Yonatan ya? Iya, sampaikan itu aja bantu Bapak. Ayolah ikutin prosedur, jangan ikutin aturan sendiri gitu kan. Perusahaan kan ada prosedur, bikin surat pernyataan sendiri, nggak boleh nanti kan saya kan sampaikan gitu. Bahkan saya bilang sama si Baby, sampai mau kan saya bantu, dan sebenarnya sudah ingin mas dari mana surat itu gitu loh. Pernyataan mereka juga Pak sampaikan gitu. Ramzi ini ada, Pak Yonatan ini posisinya sebagai apa di PT Ramzi? Saya di PT Ramzi berfungsi Pak, bukan untuk wilayah Lampung. Cuma sekarang saya lagi diminta bantuan dengan pusat untuk program yang perwakilan ini. Oh, oke. Berarti memang ada surat dari Dirut yang memerintahkan Bapak untuk bisa rekrut di Lampung. Ada. Oke, berarti Bapak penanggung jawabnya untuk kasus ini ya? Iya. Saya berarti nggak hanya hubungin Bapak kalau untuk terkait janji Bapak seminggu setelah surat itu diterima. Nanti biar kalau saya belum pulang ya nanti biar dijelaskan sama Pak Ari. Saya koordinasi sama Pak Ari. Iya. Pokoknya saya kontaknya ke Pak Yonatan saja, nggak ke Pak Ari ya. Saya pegang satu nama saja ya. Iya. Saya simpan ya. Iya, ini Medi Pak, BP3 Lampung. Bapak bisa simpan nama saya ya. Iya. Itu Pak Yonatan sementara ya. Oke. Terima kasih Pak. Intinya langsung ini PMI yang bersangkutan, nama PMI-nya isi lagi kembali data sendiri, kemudian negara penempatan ditulis kemana, kemudian ini bisa dikosongkan, nama PPKM. Kemungkinan itu ada tapi kecil, bukan nggak ada ya, ada tapi kecil. Nah kalau yang PP3 kita membantu, ini biasanya sudah berangkat sih, mereka berangkat resmi 2 tahun pakai paspor kita kerja.
kemudian extension yang kontrak, tapi gak dikasih kontrak sama yang baru. Itu yang terjadi sekarang. Di sana ada dua. Yang dari, ya ada. Ada di sana itu. Nah, itu menjadikan dia stay di sana. Tidak terjadi kesepakatan sama yang kali ini. Kami sarankan ke inilah teman-teman ya. Tapi apapun yang jalur kita masih dampingin. Jadi kenal BP3 ini.